Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today everyone? Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran 10. Hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita fokus ya. Oke teman-teman, A. Sikap peduli terhadap sesama. Halaman 123. Peduli artinya memerhatikan. Sesama artinya makhluk hidup. Jadi, peduli terhadap sesama artinya memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan kesulitan atau yang membutuhkan perhatian. Tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Peduli terhadap sesama juga menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan yang lainnya untuk berkomunikasi. Karena komunikasi itu amat sangat penting dan manusia butuh berkomunikasi dan saling menolong terhadap sesama. Nah, menolong sesama tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta. Menolong sesama juga bisa menggunakan apa yang kita mampu. Seperti menolong sesama dengan tenaga, memberikan ide kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah atau yang lainnya. Nah, kita ini sebagai makhluk sosial, kita harus punya sikap saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, dan peduli terhadap sesama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Anin Nu'man ibni Bashirin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Yang artinya, dari An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh, yang mana kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, yaitu turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita sebagai muslim ini harus ya memiliki sikap peduli terhadap sesama. Semakin banyak orang yang saling peduli, semakin banyak orang yang saling menolong, maka akan semakin banyak orang yang dalam kesulitan akan tertolong. Karena sebagai makhluk Allah yang beriman, kita perlu menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli terhadap sesama ini bisa dimulai dengan orang-orang terdekat. Siapa saja orang-orang terdekat? Yaitu adalah peduli kepada orang tua, peduli kepada adik, peduli kepada saudara, peduli kepada teman, peduli kepada tetangga, dan peduli kepada yang lainnya. Jadi teman-teman bisa dimulai dari orang-orang terdekat. Oke, itu penjelasan
peduli terhadap sesama. Sekarang bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan baik-baik. Ketika ada teman terjatuh, kamu membantunya untuk bangun. Ketika ada teman yang tidak mempunyai bekal, kamu mau berbagi bekal dengannya. Ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau penghapus, kamu mau meminjaminya. Ketika ada teman yang sedih karena suatu hal, kamu mau menghiburnya. Ketika ada teman atau tetanggamu yang kekurangan, kamu mau membantunya. Di sini ada beberapa gambar. Ada gambar menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, selanjutnya membantu orang buta menyeberang jalan. Selanjutnya menghibur teman yang sedang bersedih dan meminjamkan pensil kepada teman. Itu cara menerapkan sikap peduli terhadap sesama. Oke, kita baca bersama-sama surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke teman-teman, pasti kalian sudah belajar ya. Waktu kalian ulangan sudah diuji nih makna surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini maknanya Allah memberikan kita nikmat yang amat sangat banyak dan juga kita diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukurnya di sini dengan cara sholat dan berkurban. Pasti teman-teman sudah tahu hari raya kurban itu Idul Adha. Tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, ketika itu memotong hewan kurban, lalu hewan kurbannya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini ada sikap peduli terhadap sesama. Lalu, apa saja yang harus dimiliki oleh umat Islam? Yaitu adalah saling mengasihi, menyayangi, dan peduli terhadap sesama. Dan apa saja yang tidak boleh dimiliki oleh umat Islam? Yaitu tidak boleh saling memusuhi, membenci, dan tidak peduli terhadap sesama. Nah, teman-teman, peduli atau menolong terhadap sesama itu bisa diwujudkan banyak cara. Di antaranya adalah membantu dengan materi. Caranya adalah bersedekah, menyantuni fakir miskin. Ya, di sini juga ada sikap peduli terhadap sesama. Lalu apa saja ya yang harus kita miliki? Yaitu kita harus memiliki sikap saling mengasihi, menyayangi, peduli terhadap sesama. Dan apa saja yang kita tidak boleh miliki? Kita tidak boleh memiliki sikap saling memusuhi, tidak boleh memiliki sikap membenci, dan tidak boleh memiliki tidak peduli terhadap sesama. Banyak cara peduli, yaitu menolong terhadap sesama. Bisa menggunakan uang. Kalau uang ini bisa dengan bersedekah. Bisa menggunakan pengaruh atau kedudukan. Ketika kita melihat teman kita diolok-olokan, diledek-ledekan, kita harus bisa menjaganya, ya. Kemudian bisa dengan fisik dan tenaga. Ketika kita melihat guru membawa banyak tumpukan buku dan pasti itu berat, kita bisa membantu membawa bukunya. Lalu bisa juga dengan cara menghibur atau memberi nasihat. Ketika temannya sedih, kita ingatkan agar teman kita tidak bolos sekolah. Dan yang terakhir, membantu mendoakan. Ada teman kita sakit, yang sedang dalam berduka, kita doakan, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabirin qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kalau kita mau disebut oleh Nabi kita sebaik-baiknya manusia, maka kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, yaitu kita bisa bersikap peduli terhadap sesama. Oke teman-teman, itulah penjelasan peduli terhadap sesama, cara penerapannya, dan juga kita sambungkan dengan surah Al-Kautsar. Semoga teman-teman paham dan juga teman-teman memiliki sikap peduli terhadap sesama. Oke teman-teman, marilah kita akhiri pelajaran hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Have a nice day and stay healthy. Bye.